Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Oke. Hari ini kita melihat pesantren Al Zaitun digeledah oleh polisi. Ya, sungguh sangat miris ya. Pesantren yang membanggakan umat Islam dan Indonesia hari ini diperkarakan oleh oknum-oknum. Ya, apa mau dikata? Ini adalah proses yang memang harus berjalan. Tapi saya yakin di balik itu semua akan ada hikmahnya. Ya, sesungguhnya di balik kesusahan itu akan ada kemudahan. Inilah yang dialami oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa dalam sejarah manapun. Oke. Jadi kita mau membahas tentang Panji Gumilang. Oke. Jadi Pak Panji Gumilang ini bukan sesat, tetapi orang-orang yang menyesatkan beliaulah yang pemikirannya masih primitif. Ya, karena pemikiran Pak Panji Gumilang ini sangat visioner, maju dan modern. Ya, menjawab tantangan-tantangan bangsa Indonesia, bahkan tantangan dunia. Ya, nah, bagi orang-orang yang berpikiran primitif ini nggak bakalan nyambung, memang nggak akan nyambung. Ya, begini penjelasannya. Pikiran itu, ya kan, semua diawali dari pemikiran, ya. Nah, perbuatan itu adalah manifestasi dari pikiran, ya. Nah, kita jangan menjustifikasi pemikiran Pak Panji Gumilang, tapi lihat manifestasi dari pikirannya itu. Kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Panji Gumilang ini untuk bangsa dan negara. Beliau membangun pesantren termegah dan terbesar di Asia Tenggara. Itu adalah manifestasi dari pikirannya. Apakah pikirannya sesat? Satu, ya, beliau membangun masjid besar dengan 7 lantai dengan menara tertinggi di dunia. Itu manifestasi dari pikiran beliau. Apakah pikirannya sesat? Kemudian beliau membangun kemandirian pangan di dalam pesantren. Ya. Itu adalah manifestasi dari pikiran beliau. Apakah pikirannya sesat? Kemudian beliau membangun nasionalisme kepada generasi bangsa, kepada santrinya dengan mewajibkan untuk menghafal lagu Indonesia Raya 3 stansa. Ya, itu adalah manifestasi dari pikiran. Apakah pikirannya sesat? Nah, kemudian membangun galangan kapal untuk menangkap ikan. Ya, dan ini sejalan dengan nawacita Bapak Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini adalah manifestasi dari pikiran beliau. Apakah pikiran beliau sesat? Ya. Nah, kemudian beliau menciptakan sistem yang sangat modern di dalam pesantren. Ya, kalau diibaratkan pesantren Al Zaitun itu sudah seperti miniatur sebuah negara maju. Ya. Jadi harusnya ya kemajuan pesantren ini digaungkan dan diikuti oleh pesantren-pesantren dan pendidikan-pendidikan lain yang ada di Indonesia. Ini adalah manifestasi pikiran beliau. Apakah itu sesat? Ya. Nah, sekarang pemerintah mau mengambil alih. Ya, mau mendampingi Al Zaitun. Ya. Apakah di pemerintahan itu sudah
ada yang pola pikirnya sampai kepada Pak Panji Gumilang sehingga ingin mendampingi. Apakah mereka bisa menjamin bahwa mereka lebih hebat dari Pak Panji Gumilang dalam mengorganize pesantren? Jangan-jangan orang yang mau mendampingi ini orang yang nggak punya pesantren, ada orang yang nggak pernah nyantren gitu. Nah, jadi menurut saya ini tidak elok ya, karena di satu sisi pesantren Al Zaitun ini adalah milik swasta, bukan milik negara. Ingat, bukan milik negara. Adapun anggaran dana BOS yang diberikan oleh negara, ya itu akan dikembalikan kalau memang negara merasa direcokin oleh Al Zaitun. Dan ingat, beliau ini punya keturunan, punya ahli waris, ya. Dan beliau juga sudah pernah ditahan selama 10 bulan. Dan tidak masalah itu, pesantren tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lah kok sekarang mau diambil alih, ya, atau mau dibina? Ini bukan punya pemerintah, ini kan punya swasta. Ya, ada apa dengan pemerintah ini? Ya. Apakah pola pikir saya yang salah atau pemerintah yang salah berpikir? Ya. Jadi semua manifestasi pikiran Pak Panji Gumilang ini ya terbukti dalam perbuatan-perbuatannya, sepak terjangnya, karya-karyanya. Tidak ada satupun karya-karyanya ini yang mengandung unsur kesesatan. Semua adalah mahakarya yang harusnya diacungin jempol oleh pemerintah. Jadi yang mengatakan Pak Panji Gumilang ini sesat itu adalah orang-orang yang pemikirannya nggak selevel dengan Pak Panji Gumilang. Coba orang-orang yang berseteru dengan Pak Panji Gumilang yang sering mengatakan nyeleneh, sesat, apa segala macam, apa yang sudah mereka berikan, prestasi apa yang mereka sudah torehkan untuk bangsa dan negara ini, apa yang mereka bangun untuk membanggakan negara ini? Tidak ada. Nah, jadi kalau perbuatan itu adalah manifestasi daripada pikiran dan orang-orang yang menuduhnya itu tidak melakukan apa-apa untuk bangsa dan negara, berarti pemikiran mereka yang tidak berguna. Orang yang mengatakan sesat ini yang tidak punya manifestasi apa-apa, otaknya itu yang nggak punya manifestasi apa-apa dalam perbuatannya. Sedangkan Pak Panji Gumilang yang punya mahakarya ini dikatakan sesat. Ini kan sudah terbalik. Harusnya jika bisa Pak Panji Gumilang yang mengatakan kalian ini tidak menggunakan pikiran dengan baik. Ini dengan pikiran saya ini, saya bisa bangun pesantren terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Saya bisa membangun kemandirian pesantren. Saya punya laboratorium pangan, ya kan? Nah, jadi sungguh terbalik, ya. Jadi ini memang tantangan. Jadi kalau saya sebut sekarang ini adalah perang antara pola pikir yang tertinggal dan pola pikir modern, pola pikir maju. Ya. Memang kalau misalnya Pak Panji Gumilang ini kalah, misalnya, berarti yang menang itu adalah pola pikir yang tertinggal dan pola pikir maju itu kalah. Artinya masih banyak orang-orang bodoh ya yang berkeliaran dan menjustifikasi diri mereka sebagai orang-orang hebat, padahal bodoh. Iya, ngata-ngatain orang sesat, orang yang punya mahakarya hebat dikatain sesat. Mereka sendiri nggak ngapa-ngapain, mengatakan diri mereka benar. Aneh. Oke, itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.